Pemirsa, dua alumni Universitas Brawijaya ciptakan startup untuk meningkatkan produktivitas pendapatan para peternak. Nah, startup ini hadir mengusung misi menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Bersama temannya, Al-Sahab Al-Kahfi, Tubagus Sailendra mendirikan startup Chick-In pada tahun 2020 yang lalu. Startup yang hadir saat pandemi COVID-19 ini fokus pada bidang solusi teknologi peternakan ayam berbasis Internet of Things atau IoT. Ada dua produk unggulan yang ditawarkan. Pertama, Chick-In Smart Farm, berupa produk teknologi yang memiliki dua solusi berupa software as a service dan hardware. Software ini sendiri berupa aplikasi manajemen kandang, sedangkan hardware dipergunakan untuk climate control dan energi meter. Software dan hardware ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas penghasilan peternak hingga efisiensi budidaya peternakan. Yang kedua, ada Chicken Fresh, berupa produk hilir untuk mendistribusikan daging ayam langsung dari peternak untuk kebutuhan industri, retail, dan juga perseroangan. Pemanfaatan teknologi diharapkan bisa menjaga ketahanan pangan di Indonesia, serta untuk pemenuhan pasokan daging ayam menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Atas usahanya ini, kedua alumni Universitas Brawijaya ini masuk daftar Forbes 30 Under 30 Indonesia 2022. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut nih ya terkait dengan aplikasi ini dan bagaimana cara kerja aplikasi untuk peternak ini, sekarang kita sudah bersama dengan sang CEO, ada Tubagus Sailendra yang mungkin kalau lebih akrab kita sapa Mas TB ya. Selamat pagi Mas TB. Halo, selamat pagi, Sehat ya Mas? Patricia. Sehat, sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, Mas TB, ini luar biasa ya. Ini saya ingin tahu dulu deh latar belakang dari Mas TB kemudian menciptakan satu aplikasi ketahanan pangan ya, kita sebut seperti itu. Kemudian juga aplikasi ini untuk meningkatkan produktivitas dari peternak. Tapi latar belakangnya sebetulnya apa sih, Mas TB? Ya, baik. Jadi kami sendiri co-founder itu dulu adalah seorang peternak ya. Jadi waktu zaman kami mahasiswa, kami udah suka melakukan percobaan bisnis gitu ya. Kita coba beberapa bisnis dan salah satunya itu ada di peternakan ayam. Jadi memang kita suka lomba dan kita pada saat itu juga melombakan ide-ide bisnis kita ke lomba di universitas ataupun dari kementerian dan akhirnya kami waktu itu juga mendapatkan dana hibah dan akhirnya menjadi initial capital ya, atau modal kerja pertama kami untuk membangun Chicken. Jadi awalnya seperti itu sih. Dan kita mungkin kalau saya personally itu background nggak ada di peternakan ya Mbak ya. Kita atau saya personal itu ada di hubungan internasional dan kita nggak ada sama sekali menyangkut pauti di peternakan. Tapi apa namanya, kami merasa beruntung sekali karena pada saat itu kami juga mendapatkan partner yang memang bergerak di bidang agrikultur dan juga teknologi. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi dari sebetulnya tidak ada background di bidang ini gitu, di mana Mas Bagus atau Mas TB sendiri berkuliah ini di hubungan internasional ya Mas ya. Terus akhirnya Betul, betul. memutuskan mendirikan atau membuat suatu aplikasi untuk meningkatkan produktivitas peternak. Tapi yang ingin saya tahu, kenapa kemudian fokus ke peternakan ayam? Sebetulnya ada kesempatan apa sih yang pada saat itu dilihat oleh Mas TB dan juga teman-teman? Iya, jadi memang kami di sini berawal dari riset ya, dan kami melihat bahwasannya industri peternakan ini tuh masih banyak yang belum disentuh oleh anak muda. Dan sebenarnya ada potensi yang cukup besar di sini. Di Indonesia sendiri kita itu negara dengan penghasil konsumsi protein hewani terendah di Asia Tenggara. Namun kita di sini mempunyai nilai konsumsi itu hampir 2 miliar dolar USD ya. Jadi konsumsi protein kita tuh cukup besar sekali potensinya. Walaupun kita tuh paling rendah di Asia Tenggara. Jadi bisa dikatakan kita punya room of growth ya, atau peluang di mana kita bisa meningkatkan terus konsumsi protein kita, dan akhirnya kami melihat gimana caranya peternak ini tuh bisa ditingkatkan dari sisi produktivitasnya. Dan maka dari itu kami menciptakan solusi untuk bisa membantu para peternak sehingga produktivitasnya dan biaya dari produksi ayam itu bisa murah dan terjangkau oleh konsumsi masyarakat di Indonesia. Jadi dari situ sih kita ngeliat peluang dan juga masalah yang ada di industri sehingga kita mencoba membangun Chicken sih Mbak. Tapi bagaimana dengan ini ya,
cara kerja startup Chicken sendiri. Ini bagaimana sih sebetulnya polanya? Ya, jadi kita di sini, menyediakan full stack farm management ya. Kami menyediakan aplikasi dan juga IoT yang harapannya bisa membantu meningkatkan produktivitas peternak melalui, eee eee, pengaturan iklim, suhu, dan kelembapan. Dari situ kami mengharapkan para peternak dapat mengurangi biaya pakan, yang mana pakan itu adalah biaya, yang paling terbesar dalam produksi ayam broiler. Nah, dari situ kita bisa mengatur iklimnya, kelembapannya, sehingga membuat ayam itu nyaman. Ketika ayam itu nyaman, ayam dapat mengkonversi pakan menjadi daging lebih maksimal, seperti itu. Oke, Mas TB, tapi ini ya kalau kita lihat tadi kan ada di paket pembuka tadi juga ada istilah climate control dan juga energy meter. Ini mungkin bisa dijelaskan apa sih maksudnya terkait dengan hal itu? Iya. Ya, jadi climate control ini, tadi ya, kita bisa mengatur kelembapan, suhu, dan juga oksigen yang ada di dalam kandang. Dan memang yang kita ketahui peternakan ayam di Indonesia ini sudah, menuju 90% modern atau closed house farming. Dan dari situ sudah tersedia ada cooling pad, evaporating cooling system, ada blower, ada fan, ada heater, dan yang mana kita mengatur semua, alat yang ada dan tersedia dalam kandang tersebut menjadi lebih akuratif untuk membaca kebutuhan ayam. Dan ketika kita mempunyai AI yang bisa membaca kebutuhan ayam, kita bisa membuat akurasi iklimnya menjadi lebih maksimal. Sehingga ketika ayamnya itu mendapatkan, suhu atau iklim yang maksimal, mereka akan mengkonversi pakannya menjadi daging lebih banyak dan lebih mudah. Seperti itu. Mhm. Mas TB, kemudian ini kan adalah aplikasi untuk meningkatkan produktivitas peternak. Tapi bagaimana menggambarkan apakah kemudian sejauh ini manfaat atau mungkin perubahan yang dirasakan oleh peternak ayam dengan hadirnya Chicken ini seperti apa, Mas TB? Ya, untuk saat ini kita punya 3 juta ekor populasi di ekosistem, yang mana dari 3 juta itu terdiri dari sekitar 3.000 peternak di ekosistem kami. Dan kami juga melihat ternyata antusiasme para peternak cukup tinggi. Dari mana? Pertama dari retention, dari bagaimana mereka menggunakan alat kami secara terus-menerus tanpa adanya, pemutusan, hubungan kerja bersama dengan Chicken. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua ternyata animonya cukup tinggi sekali. Kami saat ini, persebarannya baru di sekitaran Jawa Tengah, dan sekitar ya, dan, ternyata dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin Kalimantan, Sumatera itu sudah banyak sekali yang ingin menghubungi kami dan mendapati alat kami, Mbak. Jadi, bisa dikatakan sebenarnya, potensinya cukup besar sih buat kita ekspansi, dan kita menargetkan di tahun depan ini kami bisa memasang alat kami bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di luar Pulau Jawa juga seperti itu. Mas TB ini kan masuk di 30 Under 30 Forbes ya. Ini bisa diceritakan dong Mas TB, ini kenapa kemudian bisa masuk di situ dan prosesnya seperti apa pada saat itu? Ya, jadi kalau itu, saya dan co-founder juga, tidak menyangka ya. Jadi waktu itu kami mendapatkan, kami mendapatkan email, kami dihubungi dari pihak Forbes untuk bisa menjadi nominasi. Jadi awalnya hanya nominasi dan kemudian kami disuruh mengisi data diri, dan nggak lama kemudian, kami mendapatkan info kalau kami terpilih menjadi Forbes 330 di tahun 2022 ini, gitu. Luar biasa, meskipun tidak ada notifikasi sebelumnya ya, tapi paling tidak diberitahu kemudian masuk di 30 Under 30 dari majalah Forbes. Nah, sejauh ini Mas TB dalam menjalankan Chicken, ada tidak sih kemudian hambatan begitu ya dalam menjalankan aplikasi ini atau mungkin meminta para peternak ayam untuk terlibat di sini? Ada tidak sih hambatan di situ? Ya, sebenarnya yang perlu kita ketahui ya, peternak ayam itu udah tech savvy loh. Mereka itu udah mengerti cara, penggunaan teknologi. Karena mereka sudah terbiasa menggunakan WhatsApp ataupun Facebook, sosial media lainnya. Namun sayangnya penggunaan teknologi itu belum untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka, ya. Dan dari situ, kami membantu mengedukasi mereka, walaupun cukup sulit ya, karena, melakukan sebuah bisnis di tier 2 or tier 3 city ya, kota-kota kecil, atau di pedesaan itu cukup sulit gitu, untuk mengedukasi mereka, dan dari situ merupakan tantangan terbesar kami. Dan yang kami lakukan pada saat itu adalah gimana caranya bisa engage dengan komunitas yang ada di, komunitas lokal atau desa tersebut, dan dari situ, harapannya bisa membantu untuk bisa
meningkatkan animonya sih, dan karena kan sifatnya peternak atau petani itu lebih suka untuk paguyuban ya, untuk bergotong royong. Nah, dari situ sih kami mengaktifasi komunitas broiler chicken itu dari grassroots ya, dan itu cukup challenging sih sebenarnya. Mhm. Tapi sejauh ini ada penolakan tidak sih dari peternak ayam, Mas TB untuk kemudian terlibat di sini? Ya, so far sih kita nggak ada penolakan ya, dan mereka sangat welcome. Memang yang susahnya itu adalah mengedukasi gimana caranya mereka menggunakan teknologi ini secara konsisten sih. Oke, Mas TB, untuk kedepannya dari Chicken sendiri akan seperti apa nanti? Apa target-targetnya, kemudian apa fokusnya ke depan, terutama juga dalam ketahanan pangan ini sendiri ya, Mas TB. Seperti apa nanti rencana-rencana ke depan? Ya, rencananya memang kami menargetkan untuk bisa mengaktifasi mungkin sekitar 10 sampai 15 juta ekor populasi per bulannya. Dan kemudian juga bukan hanya dari sisi hulu ya, tapi dari sisi hilir. Karena yang namanya industri komoditas seperti ini itu cukup fragmented gitu. Masih banyak eee, apa namanya, stakeholder itu belum terintegrasi dan mengakibatkan harga ayam itu cukup fluktuatif gitu. Ketika oversupply, harga ayam drop, over demand, harga ayam naik. Dan mungkin kita melihat 3 bulan belakangan ini ya, harga ayam cukup drop dan agak sulit nih ngangkat naik harga ayamnya, dan banyak sekali peternak itu mengalami kesulitan, dan mereka cukup eee, struggle ya, cukup suffering di kondisi saat ini. Itu diakibatkan oleh supply demand yang nggak match gitu, dan kami sih sebagai agregator harapannya bisa mentransformasi atau mendisrupsi data ya, supply sama demand di industri ini sehingga bisa lebih terdemokratisasi dan harga ayam itu lebih stabil. Baik, Itu sih baik. harapan kami ke depannya, dan mungkin tadi ya, kami bisa menciptakan produk yang bisa membuat transparansi terkait demand gitu. Karena belum ada nih demand driven procurement model ya, yang harapannya bisa menyerap suplai ayam ini lebih besar di hilir, seperti itu. Baik, Mas TB, sukses terus dengan target-targetnya, rencana-rencana ke depan. Salam juga untuk teman-teman dan semoga memang benar-benar dapat meningkatkan produktivitas dari peternak ayam. Terima kasih sekali lagi Mas TB, kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.